Perkenalkan, nama saya Prisma Putra, NIM 123190048 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak D. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai jawaban UTS saya yang saya berikan dalam bentuk PowerPoint. Oke, langsung saja ke nomor 1. Jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilakukan. Ada 4 tahapan dalam requirement engineering, yaitu feasible study, requirement elicitation and analysis, defining the requirement in detail, kemudian terakhir requirement validation. Nah ya, biasanya requirement engineering ini dilakukan di awal pengembangan software. Jadi ini merupakan tahapan penting yang biasanya ada di setiap pengembangan software. Kita ambil studi kasus toko hewan peliharaan Kiara. Jadi Kiara Pet Shop minta kita untuk membuat software berbasis web sebagai sarana penjualan terbaru mereka. Nah, software yang kita buat itu harus sesuai dengan spesifikasi komputer yang tersedia di Kiara Pet Shop. Oke, sebelumnya kita harus lakukan feasible study terlebih dahulu untuk menjawab apakah software yang dikembangkan nanti itu layak dibuat berdasarkan segi teknikal, operasional, dan ekonomi. Jadi nanti hasil dari feasible study ini adalah feasibility report. Kemudian kita lakukan technical feasibility. Dalam teko Kiara sudah ada komputer dengan spesifikasi cukup tinggi yang bisa menjalankan software yang cukup berat dan besar. Maka dari segi teknikal dikatakan layak. Untuk operasional sudah ada software yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan program yang akan kita buat. Kemudian pegawai di toko Kiara sudah memiliki kemampuan untuk menangani komputer sehingga nanti bisa mengoperasikan software yang akan kita buat. Kemudian untuk technical feasibility dari studi yang dilakukan dan permintaan pelanggan, maka diperkirakan bahwa dengan adanya software ini maka meningkatkan profit toko sebesar 60%. Maka dari segi ekonomi dikatakan layak. Nah, setelah studi kelayakan dikatakan layak, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah requirement elicitation and analysis untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh sistem dan yang diinginkan oleh klien. Ada berbagai cara, bisa wawancara, visioner, observasi. Namun di sini kita lakukan dengan cara wawancara. Nah, ini merupakan hasil wawancara dengan klien mengenai sistem. Ini merupakan hasil dari untuk fungsionalnya, dan ini untuk requirement tampilan. Nah, setelah requirement itu didapatkan, kita harus mendefinisikannya secara atau mengelompokkannya sesuai dengan bidangnya. Misalnya software, apa yang dibutuhkan, bahasa yang digunakan, fungsi, dan tampilan. Lalu untuk mempermudah pembagian tugas, kita ubah menjadi bentuk diagram. Jadi nanti diagram ini nantinya bisa memudahkan kita untuk membagi tugas apa saja ke tim-tim yang kita bawahi. Selanjutnya, setelah pembagian tugas selesai, kita juga harus melakukan validasi terlebih dahulu. Apakah requirement yang dihasilkan itu bisa diimplementasikan, fungsi diinginkan sudah sesuai dengan kebutuhan software, requirement sudah memenuhi apa saja yang dibutuhkan, dan apakah requirement yang dapat menyatakan bahwa software ini adalah software jual beli toko peliharaan. Nah, jadi keempat tahap ini itu biasanya ada di setiap pengembangan software. Tahapan ini penting karena kita harus mengetahui dulu gambaran awal sebelum kita mengembangkan sebuah software. Oke, sebentar. Selanjutnya untuk nomor 2 adalah jelaskan perbedaan metode prototype development dan point spiral. Berikan contoh real pada studi kasus. Ini adalah tabel yang saya buat mengenai perbedaan prototype development dan point spiral. Prototype development merupakan tahapan yang ada di model pengembangan software, sedangkan point spiral itu merupakan model pengembangan software
yang berbentuk spiral. Jadi bisa langsung terlihat bedanya. Software development itu tahapan yang ada 6 pengembangan software, sedangkan bukan spiral itu model pengembangan software. Lalu software development itu akan menghasilkan produk berupa versi awal atau versi prototype yang nanti digunakan untuk menguji konsep dan desain produk. Biasanya digunakan di tahap requirement engineering, proses desain, dan testing proses. Dibuat untuk bagian produk yang kurang dimengerti sehingga bisa dipelajari. Misalnya ada risiko, error, dan lain sebagainya, atau apa masalah yang akan timbul ketika menjalankan suatu fungsi, maka kita bisa buat versi prototipenya untuk mengetahui pemecahan masalah dan mengurangi risikonya. Biasanya produk prototipe tidak digunakan lagi setelah pengembangan, karena biasanya versi prototipe itu tidak sesuai dengan requirement yang diinginkan oleh klien. Sedangkan untuk point spiral itu ini adalah model pengembangan software yang tidak ada tahap tetap di model point spiral, karena fase yang digunakan itu dipilih sesuai apa yang diperlukan. Point spiral itu bisa membantu orang untuk menghadapi tahapan dalam pengembangan software dan dapat mengetahui risiko mengenai yang bisa terjadi dalam pengembangan software. Namun dalam praktek nyata itu jarang digunakan karena biasanya itu prosesnya cukup lama dan belum ada bukti bahwa model ini lebih unggul dibanding model lain. Untuk studi kasus realnya, kita ambil studi kasus koperasi simpan pinjam abadi. Mereka minta dibuatkan software untuk pendataan di koperasi milik mereka. Nah, software itu nanti bisa input, simpan data, komputasi, dan dapat diakses menggunakan koperasi. Kita terapkan metode spiral untuk pembuatan software ini. Pertama, dilakukan review mengenai requirement apa saja yang dibutuhkan. Nah, karena ini adalah versi pertama awal pengembangan software, maka yang akan kita buat itu ya requirement yang utamanya. Nah, kita berarti membuat versi pertama program. Kemudian kita akan melakukan risk assessment and reduction. Kita harus melakukan analisis terlebih dahulu mengenai risiko yang mungkin terjadi di program dan bagaimana cara menguranginya. Nah, disinilah tahap prototype development bisa diterapkan. Nah, hasil dari versi prototype software nanti bisa dipelajari untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Jadi versi prototype itu bisa dikatakan acuan untuk membuat versi resminya. Kemudian selanjutnya dilakukan development and validation. Nah, baru setelah versi prototype selesai dan dipelajari, baru kita kembangkan versi resminya, mulai dari coding, desain, tes, dan validasi. Setelah versinya pertama software itu selesai, maka kita harus melakukan review terhadap project yang tadi kita lakukan. Hasil review ini nanti akan jadi objek utama, objective setting yang akan digunakan untuk menentukan fase yang dilakukan selanjutnya. Jadi bisa dikatakan metode point spiral itu merupakan metode pengembangan software, sedangkan prototype development merupakan tahapan yang ada dalam model pengembangan software. Itu intinya. Oke, sebentar. Oke, maaf. Akan saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan prinsip metode agil dan berikan contoh bagaimana setiap prinsip tersebut diimplementasikan. Prinsip pertama metode agil adalah customer involvement. Jadi klien harus ikut terlibat dalam proses pengembangan. Tugas klien adalah memberikan tanggapan dan memberikan prioritas mengenai kebutuhan sistem yang baru, setelah melakukan evaluasi dalam setiap tahapan dalam pengembangan. Jadi misalnya ya, kita ambil studi kasus Kiara. Pengembang memberikan laporan pengembang, atau misalnya kita memberikan laporan setiap modul selesai dibuat kepada klien. Nanti klien akan memberikan masukan dan tanggapan setelah tambahan apa saja yang diperlukan terhadap modul tersebut. Nah, nanti diharapkan dengan mengikut sertakan klien, pengembang dapat menyelesaikan produk
lebih cepat dan lebih akurat sesuai keinginan klien. Kemudian prinsip selanjutnya adalah increment delivery. Software dikembangkan dengan metode penambahan dengan klien memberikan requirement spesifik untuk ditambahkan dalam setiap penambahan. Ya, misalnya ya kita tadi sudah membuat fungsi pembelian di software Kiara. Lalu klien meminta kita untuk ditambahkan fitur sorting berdasarkan harga baru dan paling banyak dibeli. Maka kita sebagai pengembang harus menambahkan fitur tersebut di penambahan selanjutnya. Jadi boleh saja software tersebut itu dibuat sesuai permintaan awal saja. Nah, nantinya akan ditambahkan fungsi-fungsi baru sesuai kebutuhan dan keinginan klien. Kemudian yang ketiga adalah people, not process. Setiap kemampuan dari tim pengembang harus diakui dan dieksploitasi. Anggota tim harus dibiarkan melakukan pengembangan dengan cara mereka tanpa harus ditentukan oleh pemimpin. Jadi misalnya ya kita sebagai pemimpin, lalu kita memberikan tugas kepada anggota tim. Kita harus memberikan kebebasan ke anggota tim untuk melakukan pengembangan sesuai keinginan dan kreativitas mereka. Namun, tetap sesuai dengan requirement yang telah disepakati. Tapi setiap anggota tim itu bebas memilih metode, editor, dan aplikasi yang bisa membantu mereka dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian, prinsip keempat adalah embrace change. Harus siap ketika sistem requirement diganti, sehingga sistem harus didesain akan siap untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Jadi misalnya klien meminta beberapa fitur yang ada di software itu dihilangkan dan ditambahkan fitur baru. Jika misalnya coding yang kita buat itu terlalu ribet dan rumit atau kompleks, nah bisa saja jika kita menambahkan atau menghilangkan satu fitur akan mengacaukan seluruh sistem, jadi harus diganti ulang. Jadi sebelum di awal kita harus memiliki pikiran bahwa software ini nanti akan dirubah di beberapa bagian. Jadi kita harus buatnya sesimpel mungkin dan dapat mengakomodasi perubahan yang dapat jadi suatu waktu. Jadi nanti kita hanya perlu menambahkan fungsi dan menyesuaikan beberapa fungsi lainnya agar dapat mengakomodasi perubahan yang ada. Kemudian prinsip yang terakhir adalah maintain simplicity. Fokus terhadap simplisitas dari software yang dikembangkan dan proses pengembangan. Jika mungkinan, maka kompleksitas dalam sistem harus dihilangkan. Jadi sebelum software itu dibuat, kita harus memiliki goal atau bisa kita ambil misalnya requirement awal. Jadi dengan begitu software yang kita kembangkan itu nantinya hanya sesuai permintaan, tidak lebih, tidak kurang. Kemudian dokumentasi yang kita buat itu hanya skopnya mengenai bagaimana mengoperasikannya, bagaimana perawatan sistemnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus membuat desain dan kode dalam bentuk simple, sehingga mudah diganti apabila dibutuhkan. Jadi, sebisa mungkin desain dan kode itu kita buat simple. Jadi, jika ada penambahan atau modifikasi fungsi, tidak harus mengubah fungsi secara keseluruhan, hanya menambahkan beberapa baris kode saja. Oke. Sekian penjelasan mengenai jawaban UTS yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan untuk perhatiannya, terima kasih.